Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik optimisme raih cuan di sektor perkebunan. Pak Chandra, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Mas. Ya, hari ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, Pak Chandra, untuk PT Triputra Agro Persada Tbk dengan kode saham TAPG. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan Pak Chandra bagi TAPG untuk melantai di Bursa Efek Indonesia, terutama dalam mencari sumber pendanaan, Pak? Iya, jadi yang pertama adalah IPO ini kita lakukan. Tentu saja kita ingin adalah good corporate governance-nya ini menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan alternatif pendanaan yang lebih luas, khususnya dari pasar modal. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan dan juga meningkatkan citra perusahaan agar terjadi peningkatan kepercayaan terhadap perseroan ini. Dengan Gitu, Mas. Silakan dilanjutkan, Pak. Ya. Jadi jadi seperti itu, Mas. Jadi ada 4 tadi yang saya sampaikan, pertimbangan perusahaan melakukan IPO untuk di tahun ini. Baik, dengan adanya label TBK, ini memberikan kepercayaan terutama bagi mitra PT Triputra Agro Persada Tbk dan juga tentunya diharapkan menarik dari mitra-mitra lainnya ya Pak untuk meningkatkan kerjasama ke depannya. Betul. Ya, Pak Chandra, kalau kami boleh tahu Pak, dana hasil IPO digunakan untuk apa saja ini Pak? Ya, dana IPO ini akan kita gunakan untuk penyotoran modal ke anak perusahaan, yaitu ke AMP. Kemudian dari AMP akan dipakai untuk distorkan modal ke anak perusahaannya, yaitu Sukses Karya Mandiri. Dipakai untuk belanja modal dan juga modal kerja untuk pembangunan pabrik di Kalimantan Tengah. Apa yang diharapkan oleh perseroan Pak Chandra dengan penyertaan modal untuk anak usaha ini, terutama untuk pembangunan pabrik? Apakah nanti diharapkan dari sisi tingkat produksi akan jauh mengalami peningkatan begitu Pak? Ya, betul. Jadi yang akan kita bangun nanti di Kalimantan Tengah ini adalah biogas dan juga CNG dan juga untuk pengolahan kernel ya di sana. Diharapkan dengan pembangunan pabrik biogas ini bisa meningkatkan juga sustainability dari perusahaan untuk ke arah net zero ya, ke arah net zero atau net neutrality. Begitu juga untuk sekarang ini kan kita untuk kernelnya kita jual, jadi diharapkan nanti kita bisa olah sendiri kernelnya ini. Jadi bersama dengan anak perusahaan yang lain bisa gabungan di sana, di Kalteng, diharapkan akan menambah pendapatan dari perseroan. Baik, ini untuk pabrik sampai sejauh ini Pak Chandra ada di satu tempat atau tersebar di beberapa daerah ini, tergantung juga lahan-lahan perkebunan yang dimiliki oleh TAPG, Pak. Betul. Jadi pabrik kita totalnya ada 15, tersebar dari Sumatera, ada 1 di sana, kemudian di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Timur. Jadi ada juga 1 pabrik RSF, yaitu untuk karet, ada di Jambi juga. Gitu, Mas. Baik. Artinya ini tidak pengolahan dari CPO saja, tapi ada beberapa komoditas lain, Pak Chandra, seperti karet yang Anda sebutkan tadi. Dari sisi persentase ini seperti apa, Pak Chandra? Apakah memang CPO masih cukup mendominasi dari sisi produksi TAPG sampai sejauh ini? Iya, betul. Jadi CPO masih mendominasi. Untuk di karet ini sedikit sekali ya. Mungkin di karet ini kalau kita itu mungkin hanya sekitar 1%-an kurang ya dibandingkan dengan pendapatan dari CPO ya. Gitu, Mas David. Baik. Apakah memang dari sisi bisnis dari CPO
ini tampaknya lebih menguntungkan dari komoditas karet, Pak Chandra? Iya, jadi memang kebun kita pertama, jadi sejarahnya kebun kita pertama itu berasal dari Jambi. Nah, dari Jambi itu memang kita produksi ada dua komoditi yaitu karet dan sawit. Nah, karena itu adalah kebun pertama, walaupun harga CPO itu bisnis CPO lebih baik saat ini dibandingkan dengan karet, tetapi karena itu adalah aset pertama kita, jadi tetap kita pertahankan untuk karet. Diharapkan suatu saat karetnya juga produktivitasnya dan harganya akan lebih baik lagi. Baik, CPO lebih mendominasi daripada komoditas karet sampai sejauh ini dan komoditas karet masih terus dipertahankan sampai sejauh ini. Pak Chandra tadi pun juga sudah Anda jelaskan dari sisi kinerja tadi di awal pertemuan di mana pergerakan harga CPO ini memberikan dongkrakan yang cukup signifikan terhadap kinerja dari TAPG, di mana dari sisi pendapatan dan laba ini jauh mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dengan berbagai kondisi yang ada, Pak Chandra, dengan tercatat di Bursa Efek Indonesia berlabel TBK, dengan harapan tadi dari sisi trust, kepercayaan dari mitra-mitra akan jauh mengalami peningkatan begitu. Kemudian harga CPO meskipun mengalami volatilitas tapi masih bergerak di level atas. Vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah ini tampaknya akan menjadi salah satu katalis positif juga. Seberapa optimis TAPG dalam menghadapi tahun 2021 ini, Pak Chandra? Iya, jadi TAPG untuk menyongsong tahun 2021 ini kita sangat yakin ya bisa mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu dengan melakukan beberapa improvement atau kaizeng. Jadi relatif di TAPG ini kita sebagai kebanyakan direksinya dulunya adalah dari manufacturing yang kita banyak bergelut dengan Toyota Production System. Nah, dari situ kita coba terapkan untuk di kebun, di perkebunan di TAPG ini yang diadop juga oleh Triputra Executive Kaizeng. Jadi relatif di sana gaya Jepangnya ini ada ya di kebun ini. Makanya istilah-istilah Jepang banyak terjadi di kebun ini. Nah, di situ juga kita disupport oleh teknologi yang cukup mutakhir. Jadi kita memakai artificial intelligence dan juga remote sensing untuk mengendalikan perkebunan ini. Jadi kita banyak memakai teknologi di sana. Jadi kita sudah pakai drone itu mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Nah, drone ini sekarang sudah kita lengkapin dengan NDVI, yaitu kita bisa melihat ya dengan kita foto udara ya, baik foto udara maupun dengan satelit, kita bisa melihat kondisi kesehatan tanaman itu seperti apa gitu. Itu bisa kita lakukan dengan baik. Nah, teknologi dukungan teknologi ini yang terus kita lakukan di di perusahaan ini, di TAPG ini, sehingga diharapkan sesuai dengan visi dari perusahaan, excellent plantation forward bisa tercapai, Mas. Baik, Pak Chandra, artinya sudah menggunakan teknologi tinggi dalam menopang operasional dan juga meningkatkan dari sisi produksi nantinya. Waktu kita cukup terbatas, Pak, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, terutama bagi para investor pasar modal Indonesia yang sudah ambil posisi ataupun yang ingin baru masuk kepada saham PT Triputra Agro Persada Tbk. Pak Chandra, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas David. Terima kasih. Ada Bapak Chandra Karya Hermanto, Presiden Direktur PT Triputra Agro Persada Tbk. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Mark Rivi akan segera kembali dengan topik yang berbeda.